wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Mantan Direktur Pengajian Islam Internasional Dr. Ismail Raj Al-Faruqi, beliau menyatakan bahwa kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan merupakan 3 hal besar yang harus dihadapi oleh negara-negara yang berkembang, termasuklah bangsa Indonesia. Akan tetapi hadirin, yang paling berbahaya adalah kemiskinan, dikarenakan bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan kemiskinan bisa mengakibatkan negeri hancur berantakan. Apakah kita rela negeri tercinta ini hancur tersungkur gara-gara kemiskinan dan kesenjangan sosial? Tentu tidak, hadirin. Apa guna kita dirikan sholat kalau harta tidak menjadi sehat? Untuk apa kita beribadat kalau tidak memegang amanah? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, setelah Sya'ban, bulan Ramadan. Kami sampaikan sebuah syarahan yang berpedoman pada Al-Quran dengan judul Peran Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Umat. Sebagai rujukan syarahan kami ini, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salata fasakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin syaril Quran yang kami banggakan. Menurut Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azharnya terdapat pada juz 6 halaman 30, beliau menjelaskan bahwa kata mereka yang terdapat pada ayat tersebut adalah menunjukkan orang yang masih mencampur aduk di antara mal yang baik dan mal yang buruk, akan tetapi sadar akan keinginan dan ingin adanya sebuah kebaikan. Lalu, jika kita mengkaji lebih dalam, pada awal ayat tersebut terdapat kata "hud" menunjukkan sifat am, yang merupakan suatu perintah dan mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga pengelolaan zakat secara profesional dan proporsional. Pada asalnya, suatu perintah menandakan suatu kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi saya, saudara-saudara, dan seluruh insan-insan yang beriman untuk selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta menunjukkan rasa taat kepada Rasul, sang pemimpin umat. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang kami banggakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah Dr. Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6 halaman 1985, beliau menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu, bagaimana usaha pemerintah dalam mengoptimalkan zakat?
Alhamdulillah, kita patut mengacungkan jempol dengan usaha pemerintah yang berhasil membuat Badan Amil Zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang optimalisasi pengelolaan zakat, ditambah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengelolaan zakat. Dari usaha pemerintah tersebut diharapkan ekonomi umat semakin kuat, kesejahteraan masyarakat kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun menjadi aman dan penuh rahmat. Namun sayang seribu sayang, kenyataannya di negara kita masih banyak masyarakat yang belum sadar membayar zakat, padahal uangnya berlipat, tapi pelitnya laksana korun bermata bejat, tidak peduli dengan nasib rakyat yang hidupnya hampir sekarat. Jika kondisi yang seperti ini bukan pemerataan yang didapat umat, yang ada hanyalah Jawa Timur, Jawa Barat, yang makmur bertambah makmur, yang melarat tambah melarat. Padahal Rasulullah SAW telah mengancam dalam sabdanya yang artinya, bukan termasuk orang mukmin orang yang hidupnya kenyang sendirian, sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Lalu kepada siapa zakat ini harus dibagikan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lilladzina amanu. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, orang-orang yang berhutang untuk ke jalan Allah. Majelis hakimnya arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Lalu jika adapun fakir miskin sebagai skala prioritasnya, dengan kata lain Allah menginginkan supaya harta itu tidak hanya bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja, tidak hanya dirasakan si kaya saja, tidak hanya dinikmati si kaya saja, tapi harus dirasakan dan dinikmati si miskin juga. Inilah konsep Islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan umat. Mengapa demikian hadirin? Karena di dalam harta orang kaya Allah sudah menitipkan bagian untuk fakir-fakir miskin. Jadi konglomerat yang tidak mau berzakat tidak ada bedanya dengan perampok yang jahat, pencuri keparat, dan koruptor sang pengkhianat yang gayanya laksana malaikat padahal nyatanya hanya penindas dan perampas hak-hak rakyat. Dengan demikian hadirin, jika konglomerat mau berzakat, para admin yang mau berdebat, maka orang kaya akan bersih hatinya tenang jiwanya, dan kehidupan pun akan sejahtera. Bahkan orang miskin pun akan tersenyum bahagia karena hidupnya semakin sejahtera. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, dengan demikian dari uraian yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang syariat dan harus ditunaikan. Dengan berzakat, harta dan jiwa akan bersih dan mengalami kesucian. Kehidupan pun akan senang dan nyaman. Bahkan kesejahteraan masyarakat akan terjadi pemerataan. Semoga bangsa kita dirahmati oleh Allah yang Maha Rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, mari dengarkan lagu untuk Handa Taurat. Wahai sahabat orang beriman, membayar zakat jadikan teman. Kalaupun benda tak perlu heran, beras dan uang jadi pemeran. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi